Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Hamsin, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang pelaksanaan aksi nyata, bahwasanya budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Budaya positif sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Tujuan pelaksanaan aksi nyata untuk menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan melalui keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Dan yang ketiga, meningkatkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Dan terakhir, yang keempat, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, terbentuknya pemahaman pada teman guru tentang budaya positif. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan sosialisasi. Tahap yang kedua, melakukan sosialisasi budaya positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, berkolaborasi dengan siswa membuat kesepakatan kelas. Tahap berikutnya, melaksanakan kesepakatan kelas dan membiasakan agar menjadi budaya kelas. Yang kelima, mempraktikkan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi dan rencana tindak lanjut kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi nyata ini, yang pertama adalah kerjasama orang tua di rumah sebagai lingkungan pertama untuk menerapkan budaya positif siswa. Yang kedua, kesadaran dan kesepakatan bersama semua warga sekolah untuk konsisten melaksanakan budaya positif. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Deskripsi aksi nyata. Kegiatan aksi nyata ini diterapkan untuk menanamkan motivasi pada kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kegiatan ini diawali dengan berkoordinasi dan meminta izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang budaya positif kepada rekan sejawat untuk dapat diterapkan di kelasnya masing-masing. Setelah penerapan budaya positif, diharapkan akan ada sharing dan evaluasi bersama secara berkelanjutan berkala tentang penerapan budaya positif di kelas masing-masing. Hasil dari aksi nyata yang dilaksanakan, yang pertama, terbangun pengetahuan dan kesadaran guru tentang penerapan budaya positif. Yang kedua, semua guru menerapkan budaya positif di kelas mereka. Yang ketiga, siswa menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Yang keempat, menumbuhkan murid-murid yang menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Dan yang kelima, tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Budaya positif di sekolah.
Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Fokus dari disiplin positif adalah pembentukan ataupun penguatan motivasi internal siswa untuk mengendalikan tindakan mereka, sehingga dalam melakukan tindakan, siswa tidak berdasarkan pada pujian ataupun hukuman. Yang kedua, kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di ketiga motivasi tersebut, hendaknya guru menumbuhkan motivasi internal pada murid untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru hendaknya mengurangi pemberian hukuman dan penghargaan untuk mengurangi motivasi eksternal pada siswa. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat diambil oleh guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru sebaiknya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru memberi tanggung jawab atas perilaku siswa dan mendukung dalam menemukan solusi. Yang keempat, membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Keyakinan ini dibuat diyakini bersama oleh murid dan guru secara bersama-sama. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Ada 3 tahap yang harus dilalui dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan siswa. Tujuan penerapan segitiga restitusi adalah untuk menumbuhkan siswa yang bertanggung jawab. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi, Pak Nurkomsin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Guru. Mohon izin, ini ada yang perlu saya sampaikan. Saya minta izin berkaitan dengan tugas saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Saya berencana ingin mendesiminasikan materi tentang budaya positif. Harapannya, selain Bapak Ibu Guru nanti memperoleh pengetahuan tentang budaya positif, kita bisa bersama-sama melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Oke, untuk izin saya berikan, Guru berharap semoga desiminasi nanti yang akan diikuti oleh Bapak Ibu Guru kita bisa menggerakkan hati Bapak Ibu semua untuk mengikuti desiminasi dengan baik, apalagi itu tentang budaya positif, terutama di sekolah kita yang saat ini memang agak cenderung melemah ya, untuk budaya-budaya seperti sopan santun yang baik-baik yang dari leluhur kita, karena anak-anak kita sudah terkontaminasi sama gadget. Mungkin ya, saya beri izin. Terima kasih untuk izinnya. Rencana besok akan dilaksanakan hari Selasa. Mohon bantuan Bapak Ibu Guru, nanti semua Bapak Ibu Guru untuk mengikutinya. Iya, siap. Oke Pak Nur, nanti hari Selasa akan kita persiapkan. Untuk materi apakah sudah dari panjenengan siap? Materinya sudah saya siapkan. Iya. Pelaksanaan besok. Oke, semoga sukses Pak Nur. Amin, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Karangayu 02. Pertama-tama puji dan syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan,
aktivitas kita di hari ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan di hari ini yang sangat padat. Tadi Bu Rina sampai kelenger menghadapi anak-anak, menyiapkan kegiatan polisi teman anak. Kami terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon izin untuk hari ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapat pada kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, termasuk mungkin kita nanti akan bersama-sama mencoba melaksanakan salah satu kegiatan yang masuk dalam agenda budaya positif sekolah. Sebelum itu, marilah kita awali kegiatan di siang hari ini dengan berdoa. Semoga dengan doa kita, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif sekolah yang akan kita laksanakan di SD Karangayu 02. Berkaitan dengan tugas saya ini, kemarin saya berkomunikasi dan meminta izin kepada Bu Rumiati untuk melakukan diseminasi, menyampaikan materi kepada Bapak Ibu semua. Budaya positif itu apa toh yang harus kita ciptakan? Budaya positif itu segala sesuatu kegiatan-kegiatan yang kita budayakan pada anak yang bersifat positif di sekolah, sehingga bisa membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. Untuk menerapkan budaya positif ada beberapa poin yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku siswa. Untuk menumbuhkan disiplin positif pada siswa, kita harus mengetahui ketika anak-anak melakukan segala sesuatu itu apa motivasi mereka. Yang ketiga, review lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat itu sudah sesuai atau belum. Yang poin yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas yang lebih luas lagi dengan keyakinan sekolah, tentunya harapan kita itu bisa terlaksana. Akan tetapi pada kenyataannya pastilah ada 1-2 anak yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, untuk kita mengembalikan anak biar bisa mengikuti lagi, menjalankan lagi keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, kita bisa melakukan penerapan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, disiplin positif. Apa toh disiplin positif itu? Kenapa kok kita harus melaksanakan? Disiplin positif yaitu sebuah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab, perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah nilai-nilai kebijakan yang universal yang bisa berlaku secara umum. Karena kadang ada yang menurut satu anak itu baik, tapi temannya itu tidak baik. Bisa juga seperti itu. Begitu juga menurut kita baik, mungkin menurut anak-anak tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, makanya ini disiplin positif itu bersifat kebijakan, kebajikan yang universal. Yang perlu kita garis bawahi lagi adalah motivasi intrinsik siswa, motivasi dari diri siswa sendiri. Dan kita harus meminimalisir memberikan motivasi secara ekstrinsik. Fokus dari disiplin positif yaitu untuk
memotivasi siswa secara internal. Jadi dia tumbuh kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena terpaksa. Misalnya Pak Galuh, si Arya kamu harus masuk, kalau enggak nanti kamu akan mendapatkan hukuman. Kalau seperti itu kan motivasinya dia ekstrinsik, karena dia takut diberi hukuman dari Pak Galuh. Tetapi kita akan mengembangkan bagaimana anak itu dari dalam dirinya sendiri itu sadar untuk melakukan suatu kebajikan yang universal. Nah, ini satu lagi yang difokuskan, tidak berdasar pujian atau hukuman. Kalau dulu sudah baik, seperti itu. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi ada motivasi siswa, termasuk kita ke sekolah mengajar juga ada motivasinya sendiri-sendiri. Menurut teori belajar, teori perilaku manusia, itu ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, kita manusia berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang sering kita kenal dengan hukuman. Contohnya tadi, anak berangkat ke sekolah sebelum jam 7:30, karena jam 7:30 sudah mulai pembiasaan. Kenapa anak datang ke sekolah sebelum 7:30? Mungkin motivasi mereka berbeda-beda ketika anak ditanya. Ada yang bilang, biar saya tidak dihukum, biar saya tidak disuruh baris terpisah, biar saya nanti dapat pujian dari bu guru, jadi siswa teladan, jadi siswa yang terbaik. Itu contoh dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang saya contohkan terakhir tadi, biar disebut jadi anak yang teladan, anak yang baik, anak yang rajin. Ini motivasi yang kedua. Untuk motivasi yang ketiga, yang mendasari perilaku manusia, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Inilah yang ingin kita tumbuhkan bersama. Jadi bukan anak berperilaku baik bukan karena ingin mendapatkan hadiah, ujian, ataupun karena dia takut untuk memperoleh hukuman, tapi kita menyadarkan bahwa mereka itu melakukannya untuk menghargai dirinya sendiri. Oh, aku itu memang benar-benar anak yang rajin, bukan ingin dinilai jadi anak yang rajin. Ini nanti kesadarannya akan tumbuh sendiri di dalam diri mereka kalau kita biasakan. Itu untuk teori motivasi perilaku manusia. Ini ada sebuah video, mari kita lihat bersama. Pak Galuh yang tahu translate-nya ini.
Perlu diulangi tidak Bapak Ibu? Perlu diulangi? Sudah cukup. Diulangi. Coba kita ulangi sekali lagi. Nih Pak Galuh siap nih menerjemahkan nih. Sambil berdiri tidak apa-apa. Duduk juga tidak apa-apa deh. Ya, tadi sempat lihat di YouTube-nya juga yang sudah ada transliterasinya. Di situ sesuai di videonya itu berkaitan tentang kita itu tidak boleh mengeluh dengan keadaan, tetap bersyukur atas apa yang kita punya dan tidak ada yang yang menghambat atas keterbatasan dari kita. Mungkin kayak gitu. Terima kasih. Tetap bersyukur. Bagus sekali ya tadi yang dipahami Pak Nabi, harus bersyukur, jangan mengeluh dengan apa yang kita hadapi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya dari video tadi. Monggo Bu Eni. Terima kasih atas waktunya Pak Nur. Dari tayangan video tadi saya menyimak bahwa yang saya gali itu adalah jika kita menabur kita akan menuai. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, super sekali Bu Eni. Kalau kita menabur kita akan menuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan seperti tadi yang dilakukan oleh pemuda tadi. Sekarang ada beberapa pertanyaan dari saya. Kira-kira karakter dari
pemuda tadi bagaimana? Baik apa tidak? Baik. Terus monggo, kira-kira motivasi apa yang menyebabkan pemuda tadi untuk melakukan kebaikan itu? Monggo, mungkin Pak Galuh mau menyampaikan kira-kira motivasi apa yang mendasari pemuda itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik tadi. Terima kasih Pak Nur. Menurut saya tadi berdasarkan video itu salah satu contoh yang tadi sudah dijelaskan Pak Nur ya, bahwa kita berbuat kebajikan universal. Jadi kebajikan itu baik untuk semua orang. Dan kita melakukan perbuatan kebajikan universal itu tanpa mengharapkan imbalan, dan kita berbuat itu tidak menghindari hukuman juga. Berarti menurut saya contoh orang tadi dia berbuat baik karena ingin melihat kebahagiaan dari orang lain dan ingin melihat dunia itu bahagia. Seperti itu. Terima kasih, bagus sekali jawaban dari Pak Galuh. Kalau tadi dari teori motivasi yang saya bacakan sedikit tadi, ada untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau kita lihat dari pemuda tadi, tentunya pemuda tadi sama sekali tidak menghindari hukuman ya. Kalaupun dia tidak melakukan itu, tidak ada yang memberi hukuman padanya. Bahkan hukuman sosial itu tidak ada, karena itu di lingkungan, mungkin di lingkungan yang tidak ada keterkaitan hukum di situ. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Ketika dia sampaikan, ketika kita sudah mempunyai sebuah keyakinan kelas ataupun kita sudah mempunyai suatu aturan, tidak semua anak pastinya melaksanakannya. Mungkin ada 1-2 anak yang tidak melakukan atau melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Ketika terjadi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Posisi kontrol apa yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah? Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Yang pertama, sebagai penghukum. Ini sebagai penghukum. Biasanya gurunya itu akan menyampaikan aturan. Misalnya si Nur datang ke sekolah terlambat. Ada Pak Galuh, Pak gurunya di situ sudah menunggu. Dia akan menanyakan, Nur, tahu tidak aturan yang ada di sekolah? Tahu Pak. Kamu datang terlambat, nanti akan mendapatkan hukuman seperti ini. Dan ini posisi guru, posisi kontrol sebagai penghukum. Ketika dia sebagai penghukum, dampaknya apa? Dampaknya nanti anak akan menjadi pemberontak. Lama-lama dia akan kebal terhadap hukumannya. Ini posisi yang pertama, posisi penghukum. Posisi yang kedua, guru menjadi seorang yang membuat rasa bersalah murid. Ketika ada seorang anak yang berbuat salah, nanti guru akan contohnya bilang seperti ini, kamu sudah mengecewakan saya, nak. Kamu tidak kasihan nanti kalau saya ditegur oleh bapak ibu kepala sekolah. Nanti anak akan menjadi merasa bersalah. Efeknya apa? Ketika terjadi suatu masalah, dia akan menyembunyikannya, tidak akan mengakuinya, apalagi dia berani untuk memperbaikinya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid. Nanti biasanya perilaku yang akan ditunjukkan guru ini adalah untuk membuat murid-muridnya itu merasa nyaman. Misalnya nanti lakukan sebaik mungkin untuk saya ya nak ya. Itu dia berposisi sebagai teman. Ketika posisi seperti itu, guru pasti akan melindungi murid-muridnya. Ketika dia bersalah, dengan harapan dengan dilindungi ini anak
bisa berkembang, bisa memperbaiki dirinya. Akan tetapi ada satu efek negatifnya, yaitu murid akan menjadi tergantung sama gurunya, karena dia merasa punya teman yang selalu melindunginya, yang selalu baik padanya walaupun dia berbuat salah. Posisi yang ketiga, kita akan menjadi pemantau. Kita akan menghibur, mengukur salahnya seberapa, terus harusnya dia mendapatkan konsekuensi yang seperti apa. Nanti kalau seperti ini, masalahnya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu, dari 1, 2, 3, 4, 5 posisi kontrol ini mana yang sebaiknya kita terapkan pada diri kita ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan? Terakhir yang mana nih Bapak Ibu? 5, Pak Galuh sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu ada, saya lebih cocok kalau saya menjadi teman karena saya akrab dengan murid-murid saya. Dengan segala konsekuensinya tadi, posisi terbaik ketika kita menghadapi murid-murid kita yang melakukan kesalahan, seperti yang Pak Galuh sampaikan tadi, kita berposisi sebagai manajer. Kita membangun motivasi anak-anak untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahannya. Kita yang pertama harus kita hindari di posisi yang satu tadi. Jangan sampai kita hanya menjadi penghukum. Efeknya, selain nanti anak jenuh dan hukumannya tidak bermakna bagi anak juga akan membenci pada sosok gurunya. Untuk materi selanjutnya yang harus kita pahami untuk membuat budaya positif sekolah, yaitu membuat keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di awal pelajaran kemarin? Sudah? Mungkin ada yang sudah, ada yang terlewat. Keyakinan kelas ini dibuat dan disetujui oleh guru dan muridnya, jadi bukan hanya oleh gurunya saja, tetapi oleh murid juga. Keyakinan kelas itu apa toh? Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu, sama atau berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Di kelas Bapak Ibu semua ada peraturan kelas ya? Ada semua ya? Kita kan di kelas pasti sudah ada peraturannya. Sama tidak dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Sama. Nanti kita lihat sambil kita praktek membuat keyakinan kelas, nanti kita bisa tahu sama apa tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Isi dari keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebaikan yang universal. Langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, nanti kita meminta siswa untuk menulis apa yang mereka inginkan. Yang sifat positif, jadi diubah ke kalimat yang positif. Misalnya, ada yang mengusulkan tidak boleh makan di kelas. Nanti kita ganti menjadi hanya boleh makan di luar kelas. Itu kalimat positifnya, tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Dan selanjutnya mengecek dan menyepakati kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan. Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah untuk menyusun kesepakatan kelas. Mari kita coba menyusun kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Misalkan, diumpamakan, saya sebagai guru, ini karena saya tua sendiri, Bapak Ibu semua menjadi murid saya. Kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan selama pembelajaran di kelas kita? Panggil Bapak Ibu ya. Nanti saya bagikan kertas, Bapak Ibu, anak-anak, saya ganti anak-anak karena saya sudah jadi
menulis apa yang ingin anak-anak lakukan selama pembelajaran. Pembelajaran apa yang ingin dilaksanakan di kelas, nanti silakan ditulis kemudian ditempel di papan yang berwarna hitam. Oke? Bisa kita mulai? Bisa. Nanti kalau yang ada pulpen bisa bergantian. Berarti kertasnya tak boleh tempelnya ya Pak? Ya betul. Satu anak satu aja. Satu. Ya. Boleh ya, bingung. Misalnya apa Pak? Contohnya misalnya selama pelajaran boleh sambil tidur. Nasi. Saat guru menerangkan tidak boleh bicara sendiri. Bagus banget. Tidak positif Pak. Yang Y bisa ada yang positif ada yang enggak. Tidak punya gimana kalau Oh iya. Yang enggak pulpen. Boleh selamat. boleh sok. Tidak boleh mengejek orang tua. Ada banget pulpen apa? Pennya satu kotak. Ya pinjam sebelahnya boleh. Makan saat Tidak boleh terserah kalau anak. tidak boleh makan. Tidak boleh ngobrol di kelas waktu pelajaran. Tidak boleh ngobrol di kelas. Ya aja. Bener kan? Iya. Kalau udah pipis dan kebelet kamar mandi. Tidak boleh. Iwan dulu. Masa lebih? Tidak. Oke. Ada lagi yang belum lewat? Coba minta bantuan ketua kelasnya ya dulu ya untuk membacakan. Ayo. Ya komedi sedikit. Dari mana Pak Nur? Ya, dari yang Oh, dari yang pertama. Tidak boleh membawa mainan saat pelajaran. Oke, setuju tidak? Banyak kekenaturan ini. Tidak apa-apa, nanti kita pilih yang penting sama yang tidak penting. Kerja sini dengan kamu. Banyak maunya. Dilarang makan pada waktu pelajaran. Ya. Dilarang berbicara pada waktu pelajaran. Mendengarkan guru pada waktu pelajaran. Itu ya, tadi ada 3 poin ini dari Ya. siapa ini tadi ya. 1, dilarang makan pada waktu jam pelajaran. Cocok tidak? Cocok. Selanjutnya dilarang berbicara. Nanti ketika sedang dijelaskan tidak boleh bicara, gantian bicaranya. Setuju? Setuju. Yang selanjutnya mendengarkan guru pada waktu menjelaskan. Jadi ketika Pak Guru menjelaskan, kalian jangan ikut menjelaskan ya, dengarkan saja. Ya. Oke, lanjutkan. Tidak boleh mengejek orang. Misalnya begitu nggak boleh ya. Tadi
tadi sudah ada diri yang boleh mengecek. Selanjutnya Berangkat tepat waktu dan akhir di kelas. Aktif di kelas. berangkatnya tepat waktu di harus aktif. Selanjutnya Meminta izin saat ingin masuk dan keluar kelas. ya. Lanjut Dilarang makan saat pelajaran berlangsung sama Pak. sama ya nanti kita pisah. Ya. Jangan. Tidak boleh bawa tip X. Nah, biar tidak kotor mejanya ya. Itu ada kelas yang kelas 6C itu mejanya kotor-kotor banget. Ya. Tuh. Lanjut Terakhir, selama pelajaran tidak boleh ramai dan bicara sendiri Pak. Terima kasih Galuh. Kalau pakai sepatu ya. Ya, sekarang kita lihat ya. Ketika sudah ada kalimat negatifnya, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya yang nomor 1, tidak boleh membawa mainan saat pelajaran. Ini ada kata-kata tidak boleh. Ini yang harus kita hindari ketika membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kita ganti apa ini? Tidak boleh membawa mainan saat jam pelajaran. Ketika pelajaran mainan dimasukkan dalam tas. Ya, ketika ke sekolah mainan tidak dibawa ke sekolah. Hampir sama ya. Ada tidaknya. Mainan disimpan di rumah. Iya, oke. Mainan disimpan di rumah bisa. Mainan dimainkan waktu istirahat. Waktu istirahat bisa dimainkan waktu istirahat. Yang kedua, mengangkat tangan saat akan bertanya, ini sudah kalimat positif ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini juga kalimat positif. Yang selanjutnya, dilarang makan pada waktu pelajaran. Bisa kita ganti apa? Saat pelajaran. Makan dan minum waktu jam istirahat. Bisa kita ganti seperti itu. Dilarang berbicara pada waktu pelajaran. Ketika dijelaskan, memperhatikan Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, mendengarkan guru pada waktu menjelaskan. Ini hampir sama ya. Oke. Selanjutnya, tidak boleh mengejek orang tua. Kaitannya dengan apa ini? Ya Pak. Ini kaitannya dengan saling menghormati dan menyayangi dengan teman. Jadi bisa kita ganti, harus saling menghormati dan menyayangi dengan teman. Iya boleh ya, tidak apa-apa. Selanjutnya, berangkat tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Ini sudah kalimat positif ya. Meminta izin saat ingin masuk dan keluar kelas. Ini juga sudah kalimat positif. Ini satu lagi, dilarang makan saat pelajaran berlangsung. Ini sama ya dengan yang tadi ya. Ini yang banyak ini ya. Selanjutnya, tidak boleh bawa tip X. Ini ganti apa? Ketika ada yang salah ditutup dengan label untuk menggantikan tip X-nya. Hanya boleh menggunakan label untuk mengoreksi tulisan. Terakhir, selama pelajaran tidak boleh rame dan berbicara sendiri. Tadi hampir sama ya dengan ini ya. Memperhatikan seketika jam pelajaran. Itu Bapak Ibu cara kita membuat apa? Kesepakatan kelas. Jadi nanti ketika muncul dari siswanya dan gurunya disepakati bersama. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak merasa nyaman ketika mereka belajar di dalam kelas. Berbeda dengan aturan. Kalau aturan kelas biasanya tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan kondusivitas kelas ketika guru mengajar. Biasanya yang diinginkan oleh guru saja. Seperti itu Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas. Mungkin ada yang ditanyakan tentang kesepakatan kelas?
Lanjut yang ke selanjutnya ya. Yang kelima, yang terakhir, untuk membudayakan budaya positif di sekolah, yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru ketika anak melakukan kesalahan, sehingga dia bisa mengembangkan dari anak yang salah itu menjadi seorang anak yang berhasil dengan penerapan segitiga restitusi. Pada penerapan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghakiminya. Kita tanya dulu, terus kita tenangkan anaknya. Anak ketika sudah tenang, biasanya dia baru mau bercerita kejadiannya. Ketika misalnya si Pak Ijo berkelahi dengan Pak Imin, teman-temannya menuduh Pak Ijo yang nakal duluan, melempar Pak Imin misalnya. Kita bisa menanyainya, oh kenapa seperti itu? Harusnya itu enggak, tetapi kalau membela diri itu boleh, tapi tidak dengan cara bertengkar. Kita itu menstabilkan emosi anak dulu. Setelah anak stabil, baru langkah yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah anak mulai tenang, baru kita tanyakan, kamu mau cerita tidak? Tadi kejadiannya seperti apa? Setelah anak cerita, terus kita tanyakan, seperti itu kira-kira kamu salah apa tidak? Ada tidak kesepakatan kelas yang kamu langgar? Misalnya seperti itu. Nanti kalau awalnya sudah tepat, anaknya sudah stabil, pasti dia akan bercerita, oh iya Pak, saya salah. Nah setelah itu baru kita tanyakan keyakinannya. Misalnya seperti ini, kalau kamu sudah sadar yang kamu lakukan tidak sesuai dengan aturan, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Bukan kita memberikan hukuman, kamu harus ini, harus itu, tapi kita menawarkan kepada anak bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti ide untuk perbaikan kesalahan itu bukan dari gurunya, tetapi dari anaknya. Ini kita menumbuhkan kesadaran anaknya saja. Ini tahapan restitusi untuk menciptakan anak yang bersalah menjadi anak yang berhasil dengan menumbuhkan tanggung jawabnya. Itu untuk restitusi. Ini ada sebuah contoh kasus.
Ini kita menanyakan validasi tindakan yang salah, yang tidak seperti ini. Untuk penerapan restitusi pada anak, poinnya tadi kita tidak memberikan hukuman kepada anak, tetapi menawarkan anak untuk membuat solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Itu untuk kegiatan restitusi. Untuk materi pada siang hari ini yang saya sampaikan sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo. Ada tidak? Kalau tidak, saya yang bertanya. Menurut Bapak Ibu dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkinkah kita laksanakan di sekolah kita? Mungkin apa tidak Bapak Ibu? Mungkin tidak Bapak Ibu. Mungkinkah disiplin positif tadi kita laksanakan di sekolah kita? Mungkin. Mungkin ya. Nanti kita akan bersama-sama melaksanakan disiplin positif, budaya positif di sekolah kita. Walaupun tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakannya di kelas masing-masing. Mungkin belum sesuai dengan materi yang saya sampaikan, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelasnya. Murid-murid di kelas Bapak Ibu semua pasti sudah mempunyai kebiasaan positif yang bagus. Ini hanya untuk review pengetahuan saja, semoga bisa menambah pengetahuan kita untuk kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekolah, bahkan sering nggak masuk. Kenapa? Saya pusing Pak. Beneran pusing apa karena kamu kesiangan lagi bangunnya? Beneran pusing Pak. Ini loh ya, bermain itu boleh, apalagi untuk anak seusia kamu, memang waktunya bermain. Tapi jangan sampai bermain itu mengganggu belajar kamu. Iya Pak. Coba kamu ceritakan, kenapa kok kamu sering terlambat datang ke sekolah? Saya sering main sama teman-teman terus saya kadang jadi bangunnya kesiangan. Kira-kira yang kamu lakukan tadi, bermain sampai malam, terus kesiangan ke sekolah, bahkan tidak masuk sekolah, itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Saya tidak tahu Pak. Masih ingat kesepakatan kelas kita enggak? Ya, Ingat tapi tidak semuanya. apa yang kamu ingat? Paling yang berbagi Hmm. lalu berangkat sekolah. Hmm. Lalu tidak terlambat. Tidak terlambat, tiga yang kamu sebutkan tadi ya. Yang kamu lakukan akhir-akhir ini ada tidak yang melanggar kesepakatan kelas kita? Iya Pak. Apa yang kamu melanggar dari kesepakatan kelas kita? Saya sering tidak terlambat dan tidak masuk Pak. Ya, untuk memperbaikinya, kamu tahu kan itu salah ya. Untuk memperbaikinya gimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan selalu berangkat ke sekolah dan tidak terlambat. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk disiplin dan tertib di kelas. Oke, bagus, baik. Kamu harus memperbaiki kesalahan kamu ya. Jangan lupa belajar lebih giat lagi ya, ya. Ya Pak. Terima Ya. kasih. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.